Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Fisika kelas 12. Ibu ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan kalian naik ke kelas 12. Ada pepatah, orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang bijak. Saya Ibu Sutila, ada banyak huruf di belakang nama saya. Ini menunjukkan tahapan belajar yang sudah pernah Ibu lalui. Ibu pernah sekolah di SD Negeri Sentono 1 Karangdowo, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Karangdowo, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Klaten. S1 Ibu lalui di Institut Teknologi 10 November Surabaya. S2 Ibu lalui di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian Ibu melanjutkan lagi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ibu juga pernah kuliah di Universitas Terbuka. Ibu pernah mengajar di SMP Negeri 1 Karangdowo, pernah mengajar di SMK Baturjaya 1 Klaten, pernah mengajar di SMK Negeri 3 Bangli, Bali, dan sekarang Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Cawas, Klaten. Ibu lahir di Klaten pada tanggal 18 Januari. Alamat Ibu ada di Medan. Ibu mengampu mata pelajaran fisika. Ibu akan sampaikan cakupan materi fisika kelas 12 selama 2 semester. Jadi jika kalian ingin mencari buku pendamping, pastikan cakupan materinya sesuai dengan yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi pertama yang akan kalian pelajari adalah listrik arus searah, meliputi rangkaian arus listrik, hukum dan hambatan, daya listrik, sifat rangkaian arus searah, alat ukur listrik, dan penerapan listrik arus searah. Materi kedua yang akan kalian pelajari adalah listrik statis, meliputi kelistrikan dan sumbernya, gaya dan medan listrik statis, potensial dan usaha listrik, dan kapasitor. Materi ketiga yang akan kalian pelajari adalah kemagnetan, meliputi medan magnetik, gaya Lorentz, dan penerapan medan magnetik. Materi keempat yang akan kalian pelajari adalah imbasan dan imbas diri, meliputi induksi elektromagnetik, hukum Lenz, induktor dan induktansi, imbasan diri, arus pusaran, transformator, dan aplikasi imbasan elektromagnetik. Materi kelima yang akan kalian pelajari adalah arus bolak-balik, meliputi arus AC, rangkaian seri RLC, daya dan resonansi pada rangkaian AC, dan prinsip kerja pembangkitan arus bolak-balik. Sedangkan materi keenam yang akan kalian pelajari adalah gelombang elektromagnetik, meliputi hipotesis Maxwell, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, spektrum dan penerapan gelombang elektromagnetik, sumber gelombang elektromagnetik,
dan dampak negatif gelombang elektromagnetik. Materi ketujuh yang akan kalian pelajari adalah relativitas khusus, meliputi kerangka acuan inersial, dua postulat Einstein, transformasi Lorentz, transformasi kecepatan, kontaksi panjang dan dilatasi waktu, transformasi Lorentz untuk momentum dan tenaga, efek Doppler untuk pengayaan, dan gravitasi Einstein serta gelombang gravitasi. Materi ke-8 yang akan kalian pelajari adalah pengantar teori kuantum, meliputi radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton dan efek Fahrenheit, hipotesis de Broglie, mekanika kuantum, dan sinar X. Materi ke-9 yang akan kalian pelajari adalah teknologi digital dan transmisi dan penyimpanan data, meliputi komunikasi data, penyimpanan data, prinsip kerja telepon genggam. Materi ke-10 yang akan kalian pelajari adalah fisika inti, meliputi sifat-sifat dasar nukleon, gaya antar nukleon, inti stabil, jari-jari massa inti tidak stabil, reaksi nuklir, pendeteksian radiasi inti, dan penerapan fisika nuklir. Sedangkan materi terakhir yang akan kalian pelajari adalah sumber energi, yang meliputi energi dan sumber energi dan pembangkitan energi listrik. Tetap semangat! Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan SMA Negeri 1 Cawas pada tahun pembelajaran 2020-2021 untuk KKM Fisika kelas 12 sebesar 70. Akan tetapi, Ibu menetapkan KKM Fisika untuk kelas 12 tersendiri sebesar 78. Jadi, jika kalian mendapatkan nilai 78 atau di bawahnya, maka kalian akan mendapatkan remedial atau pengayaan. Aspek penilaian yang akan Ibu ambil nanti ada 3. Yang pertama, aspek afektif, terdiri dari penilaian sikap spiritual yang meliputi keimanan dan ketakwaan, dan aspek afektif untuk sikap sosial yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, kepercayaan diri, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Aspek kedua yang akan Ibu gunakan nanti adalah aspek psikomotor. Ibu akan menggunakan untuk menilai kemampuan kalian dalam menerapkan pengetahuan, dalam melaksanakan tugas tertentu, baik secara daring maupun tatap muka. Aspek ketiga yang akan Ibu lakukan adalah aspek kognitif. Artinya, Ibu akan melakukan penilaian untuk pengetahuan kalian, untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir kalian, berturut-turut dari rendah ke tinggi, yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tetap semangat! Persentase yang akan Ibu jadikan dasar untuk penilaian nanti ada 4. Yang pertama, 10% akan Ibu gunakan untuk penilaian absen, baik absen kehadiran dan keaktifan untuk pembelajaran daring maupun tatap muka. Yang kedua, 20% untuk penilaian kinerja, unjuk kerja praktikum, atau ujian praktek. Yang ketiga, 30% untuk ujian sekolah atau ujian akhir.
bisa berupa penilaian akhir semester ataupun ujian sekolah. Prosentase keempat, prosentase terbesar yang akan Ibu gunakan untuk penilaian harian dalam pembelajaran daring dan tatap muka. Bisa berupa penilaian harian, ulangan harian, tugas mandiri tidak terstruktur dan terstruktur, maupun penilaian tengah semester. Tetap semangat! Marilah kita jaga stamina dan kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak dengan orang lain. Mari kita bersama-sama melawan Corona. Demikianlah materi perkenalan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.